Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu ya, pesan untuk kamu, pesan semesta buat kamu di bulan Januari ya, untuk zodiak kamu Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Gemini. Dan tentunya ini untuk percintaan ya. Tapi ingat ini general, nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Gemini. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang selebihnya. Bijaksanalah dalam menyikapi ya. Kalau ingin resonate energimu sendiri, kamu bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi ya. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Oke. Readingan ini bersifat timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton ya, ataupun baru nemuin video ini gitu. Kita narik energinya aja di bulan Januari, tapi ini bisa kalian tonton kapanpun kalian ketarik untuk nonton. Oke, dan readingan ini tidak tidak mengenal gender gitu ya, entah kamu cewek entah kamu cowok, itu ini berlaku untuk semua ya. Dan untuk personal reading ataupun konsultasi, jasa saya itu juga tidak mengenal batasan usia ya, gitu. Bisa kamu yang masih sekolah gitu ya, tapi kalau untuk readingan di channel ini khusus untuk orang dewasa saja. Tapi kalau untuk konsultasi pribadi gitu ya, atau konseling itu anak-anak kalian yang masih study gitu ya, belajar itu bisa gitu ya. Dan sekarang kita langsung baca aja gitu. Kita akan lihat pesan semestanya. Sekali lagi mudah-mudahan paham ya apa yang aku sampaikan. Kalau untuk readingannya ini bersifat untuk orang dewasa saja. Tapi kalau untuk jasa konsultasi konseling itu untuk anak-anak sekolah pun bisa. Oke? Jadi kalian yang nonton channel ini atau readingan ini untuk bacaan zodiak, kalau misalkan kalian yang masih sekolah ya, pengen konseling bisa, oke? Kita lihat pesan semestanya. Oke, di sini ada rekonsiliasi. Wow. Aku ngeliat di sini kamu bertemu dengan seseorang ya, atau kedatangan orang lama di sini. Ya, sepertinya kedatangan seseorang lama ya, seseorang dari masa lalu di sini yang ingin kayak kamu ini masih punya unfinished business ya. Jadi kayak ada sesuatu masalah yang belum terselesaikan. Koneksi kamu dengan dia itu belum selesai gitu ya, atau memang seperti yang gue bilang tadi, kamu dan dia punya masalah di sini dan masalah kamu tuh belum terselesaikan. Seseorang ini tuh pengen datang lagi ke kamu, menjangkau kamu lagi, pengen heart to heart conversation gitu ya, pengen adanya pembicaraan gitu ya. Ya tentunya ya karena ini kalian masalahnya belum selesai ya, tentunya ingin membicarakan masalah kalian berdua gitu ya. Pengen, tapi di sini aku juga ngeliat pengen adanya keterbukaan gitu ya. Jadi kalau misalkan seseorang ini tuh datang ke kamu baik-baik, pengen menyelesaikan masalahnya dengan kamu, itu selesaikan dengan baik-baik ya, bicara dari hati ke hati gitu, jangan dengan emosi gitu, tapi dengan kepala yang dingin, dengan sabar gitu ya. Karena dengan begitu masalah kamu dan dia akan terselesaikan. Kalau dilihat dari segi perasaan, aku ngelihat kamu dengan dia ini masih punya rasa ya, masih ada rasa sayang, rasa cinta gitu. Tapi kebanyakan orang karena ketutup oleh ego, biasanya perasaan itu tuh kayak diabaikan gitu ya. Makanya yang menjadi masalah itu sebenarnya bukan dari orang lain ya, kayak pasangan, mungkin kamu menyalahkan pasangan, kemudian pasangan kamu menyalahkan kamu, padahal nggak seperti itu, tapi dari diri kamu sendiri. Ketika kamu bisa membuang ego kamu dan mendengarkan kata hati kamu gitu ya, sebenarnya hubungan kamu di sini nggak begitu rumit gitu loh ya, seperti itu. Karena dari segi perasaan kalian tuh sama-sama masih sayang, masih cinta gitu loh, tapi jangan egonya jangan dikedepankan gitu. Pakai logika boleh,
pakai perasaan boleh, dua-duanya harus main, logika perasaan harus balance ya, tapi hati-hati dengan ego kalian gitu loh. Biasanya kalau hubungan atau ya hubungan yang didasari ego, apalagi yang cukup tinggi, egonya tinggi, itu biasanya kalau misalkan terjadi hal-hal kayak pertengkaran gitu ya, itu nggak akan menemukan solusi yang baik ya, ujung-ujungnya kalian akan berpisah gitu loh ya. Jadi hati-hati ketika pasangan kamu ini ingin kembali sama kamu, ngomong sama kamu, menyelesaikan masalahnya dengan kamu, jangan dengan emosi, oke? Ya bicaralah dengan baik-baik, dengan dari hati ke hati gitu ya, dengan feel, dengan rasa gitu. Jangan ada yang ditutup-tutupi gitu, kayak kamu maunya apa, kamu ngomong. Dia maunya apa, biar dia ngomong. Jadi belajar untuk mendengarkan ya, jangan apa ya istilahnya, nggak mau mendengarkan omongan dia tapi kamu memaksakan gitu ya, memaksakan untuk dia mendengarkan omongan kamu saja gitu. Itu nggak ada apa ya istilahnya, kalau cara kamu seperti itu, kalian nggak akan menemukan jalan keluar di sini untuk masalah kalian berdua gitu. Jadi belajar untuk mendengarkan, belajar untuk merespon gitu ya, dan belajar untuk terbuka. Jangan ada ego, jangan ada gengsi, jangan ada manipulation kayak gitu loh ya. Pokoknya jujur aja gitu. Oke. Gitu. Kita lihat true love tuh kan, baru tadi ku bilang kalian dua-dua ini pasti punya perasaan yang sama, tapi ego kalian yang bermain. Di sini ada true love ya. True love ini nggak salah satu yang merasakan, tapi dua-duanya. Ya, kalaupun di sini memang ada pertengkaran atau perpisahan, itu nggak kamu aja yang merasakan sakit atau tersiksa gitu, tapi pasangan kamu juga merasakan hal sama, gitu. Ya, biasanya kalau masih punya rasa yang sama, ini kalian ini belum selesai, ya, belum selesai hubungannya. Mungkin kamu ngerasa pasangan kamu nggak cinta, nggak sayang. Begitu juga dia juga berpikiran sama seperti kamu nggak sayang sama dia, nggak cinta sama dia gitu loh. Karena ini cerminan gitu loh, biasanya ini untuk merefleksi diri gitu loh ya, merefleksi diri gitu loh ya. Kamu dengan dia itu cerminan gitu ya. Ada hal-hal yang harus kamu realize, harus kamu pelajari dari koneksi kamu dengan dia gitu loh, baru rekonsiliasi ini akan terjadi gitu loh. Makanya mungkin kamu berpikir, dia nggak mungkin deh udah kembali gitu, nggak mungkin dia datang lagi, nggak mungkin dia ingat aku lagi gitu loh, dia udah bahagia, dia udah bersama yang lain. Mungkin pikiran kamu seperti itu ya, tapi kamu nggak tahu dibalik semua yang kamu rasain itu gitu loh ya. Terkadang Tuhan itu memisahkan kita dulu untuk kita tuh jadi sama-sama lebih baik gitu loh. Ketika energi kita selaras, nah di sini baru pertemuan itu akan terjadi gitu loh, rekonsiliasi, penyatuan gitu, agar kalian hubungannya juga sehat. Ketika kamu dan dia sama-sama sehat gitu, ngejalanin hubungan juga sehat. Makanya true love ini terjadi gitu loh ya. Kalian sama-sama saling menyadari dia nggak bisa melupakan kamu berarti buat dia. Kamu pun juga sama menyadari hal itu, bahwa dia itu penting banget buat kamu, dan juga kamu nggak bisa tanpa dia gitu, nggak bisa kehilangan dia gitu loh ya. Kalau nggak diginiin dulu, kalian mungkin nggak akan sadar gitu loh kesalahan kalian di mana gitu. Karena biasanya ego itu masih bermain gitu loh. Kalau ego masih bermain, itu hubungannya tuh pasti setiap hari akan bertengkar terus gitu. Karena nggak ada yang mau mengalah. Maunya benar sendiri, maunya menang sendiri, maunya dia ngertiin tapi nggak mau ngertiin gitu. Makanya tadi aku bilang belajar untuk mendengarkan gitu ya. Jangan ngomong terus, nerocos terus kayak gitu ya, nggak mau dengerin pasangan ngomong apa gitu. Belajar untuk mendengarkan ya, baru ngerespon gitu. Oke. Karena ini berbicara tentang true love ya, ini kesempatan cuma satu kali seumur hidup, oke? Jadi gunakan kesempatan ini ya. Ketika dianya kembali pengen baikan, ya udah, rasanya kamu kayak gimana gitu loh.
Kalau memang dia penting berarti buat kamu, ya jangan sia-siakan kesempatan ini gitu. Di sini ada religious factor seperti yang gue bilang tadi. Kalian ini pasti dipisahkan dulu ini karena ada religious factor. Biasanya ada koneksi spiritual ini. Kalian berjalan di jalan spiritualnya masing-masing dulu gitu, belajar tentang kesadaran dulu, belajar rilis, belajar untuk healing dari masa lalu ya. Masa lalu itu bisa dari masa lalu kalian punya mantan-mantan dulu, pernah disakiti, dikecewakan, punya trauma gitu. Tapi bisa juga dari keluarga gitu ya, dari keluarga kalian gitu ya, entah orang tua, ayah, ibu kayak gitu, bisa juga gitu. Oke. Kemudian di sini kita punya keep an open mind tuh kan, berpikiran terbuka ya. Keep an open mind. Kamu itu diminta untuk berpikiran terbuka gitu lah. Mungkin soulmate kamu ini berbeda dari ekspektasi kamu. Nah, disinilah kamu mungkin terlalu banyak ekspektasi tentang dia gitu loh. Ketika dia nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, ya begitulah ya. Mungkin kamu nggak bisa nerima dia. Kemudian kalau bertengkar itu selalu bilang pengen putus ataupun pengen cerai kayak gitu ya, karena kamu nggak bisa membuka jalan pikiran kamu gitu loh. Apalagi di sini kalau kalian itu punya perbedaan ya, dari agama, adat, budaya, negara gitu ya, pola pikir kalian berbeda gitu, pola asuh kalian berbeda di sini gitu. Oke, makanya di sini kalian harus bisa sama-sama belajar gitu. Ini kalau kalian udah sama-sama belajar, setelah kamu melihat readingan ini, berarti ini adalah temnya kamu ya. Kamu yang benar-benar akan dipertemukan dia. Dia akan datang lagi ke dalam hidup kamu gitu. Atau bahkan ketika kamu melihat readingan ini, mungkin ada beberapa yang sudah rekonsiliasi gitu. Oke. Pasangan kamu ini juga pernah di titik dimana, karena itu kepercayaan ya, berbicara tentang kepercayaan. Jadi dia tuh kayak gini, oke, kamu pergi aja gitu, toh aku bisa cari yang lain gitu. Mungkin kamu pun juga berpikiran yang sama dengan dia, aku bisa cari penggantimu, bisa cari yang lebih baik dari kamu kayak gitu. Tapi ternyata setelah kalian menjalani, itu rasanya beda gitu ya. Kamu mungkin pernah menjalani hubungan dengan seseorang yang baru, dia pun juga sama, pernah menjalani hubungan dengan seseorang yang baru. Tapi yang di depan dia orang lain, yang di pikiran dia, hatinya dia itu bukan orang itu gitu. Tapi kamu pun juga sama, merasakan hal itu. Yang di depan kamu siapa, yang di hati dan pikiran kamu siapa gitu. Dari situ mungkin kamu baru sadar gitu loh ya. Yang kamu awalnya kamu ibaratnya kayak dibilang menyepelekan orang lain, enggak. Sebenarnya yang kamu sepelekan itu perasaan kamu sendiri, tapi kamu nggak sadar gitu loh ya. Dengan kamu berkata seperti itu, kamu itu menyepelekan perasaan kamu sendiri gitu loh. Makanya ketika dipisahkan itu kamu harus sadar gitu loh, yang kamu anggap sepele itu nggak sepele gitu loh. Kadang orang itu menggampangkan gitu, tapi dia nggak tahu gitu loh ya. Nggak semua orang itu jalannya sama gitu loh. Oke. Dia pun juga sama gitu loh. Makanya di sini ada keep an open mind, berpikiran terbuka. Mungkin soulmate-mu berbeda dari ekspektasi kamu gitu loh. Karena kamu banyak berekspektasi gitu loh. Ya, sedangkan ekspektasi itu gak seharusnya ada dalam, berharap boleh, tapi jangan ekspektasi gitu loh ya. Karena kalau terlalu berekspektasi ketika gak sesuai, nah itu kan kecewa gitu loh, jatuhnya ke kecewa, kemudian ngerasa nggak disayangi, nggak dicintai kayak gitu loh. Oke, merasa nggak cocok, merasa bukan dia orangnya gitu loh. Makanya harus belajar dari situ. Oke, nah jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Di sini juga ada Discord be the one, oke? Yang dimana ya aku bisa ngerasain ini adalah energi dari masa lalu kamu ya. Ini bisa mantan kamu atau seseorang yang lagi jeda dengan kamu. Kalian ini dua-duanya merasakan hal yang sama gitu ya. Kalian juga sama-sama tersiksa ketika berpisah, saling merindukan, saling memikirkan gitu. Oke? Makanya di sini kayak ada energi-energi ingin mendekat atau bertemu gitu loh ya, rekonsiliasi di sini.
Tapi ya itu kembali ke kalian masing-masing ya, mau menerima atau enggak gitu. Tapi di sini aku ngeliat untuk beberapa ini sudah ada pernikahan ya. Kalau yang belum, mungkin hubungan kalian bisa berlanjut ke pernikahan gitu ya. Karena kedatangan seseorang ini juga ada true love dan regulus factor di sini. Kayak dia tuh pengen bersama kamu, pengen menikah dengan kamu gitu loh. Ya, pengen memperbaiki hubungannya dengan kamu, seperti itu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya untuk Gemini. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Oke, ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kalian ya. Kalau untuk zodiaknya, sekali lagi aku nggak baca untuk zodiak pasangan kamu apa. Yang jelas di sini di zodiak kamu tuh Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Gemini. Oke. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.